Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama mari kita mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa berterima kasih atas semua nikmat yang diberikan. Menjadi hamba yang ahli bersyukur karena Allah sudah berjanji siapa saja di antara kita yang selalu bersyukur, Allah menambahkan nikmat. Siapa saja yang kufur, tidak mau bersyukur, Allah mengancam dengan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Maka kita sama-sama kondisi apapun, baik itu hal baik, hal buruk, itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karunia apa? Hal baik, udah pasti kita merasa ini karunia baik. Hal buruk itu juga karunia, karena ada hikmah yang besar yang kita bisa petik pelajaran dari peristiwa hal buruk tersebut. Maka kita senantiasa memperbanyak ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga Allah melihat bahwa kita sebagai hamba yang selalu bersyukur apapun kondisinya. Senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di mana bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu bagaimana perjuangannya Rasulullah sampai diusir dari tanah kelahirannya, bahkan dimusuhi dan diancam dibunuh oleh semua orang di tanah kelahirannya. Kemudian sampai mengungsi ke kota Madinah. Kita senantiasa di kehidupan kita meniru, berusaha semaksimal mungkin apa yang sudah diteladani Rasulullah. Tidak sekedar mengingat dan memperingati bahwa Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal 1500 tahun yang lalu, tapi kita adalah momen untuk bertanya kepada diri sendiri, apa sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah dan yang belum kita tiru. Kalau katakanlah kita ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah, maka satu-satunya cara adalah meniru, meneladani apa yang sudah dilakukan Rasulullah kala Rasulullah masih hidup. Dan itu bisa kita pelajari dari hadis-hadis yang ada. Hari ini yang hadir adalah salah satu uswah, contoh teladan dari Rasulullah. Rasulullah itu sampai akhir hayatnya tidak pernah berhenti untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena ilmu ini akan menguatkan iman, dan imanlah yang nanti akan menghasilkan amal soleh. Orang akan susah melakukan amal soleh ketika dia tidak memiliki iman. Dan orang yang tidak memiliki iman, dipastikan dia karena tidak punya ilmu. Maka kita tugasnya mencari ilmu, khususnya ilmu agama, itu adalah wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kapan? Sampai liang lahat. Dari ayunan ibu sampai liang lahat. Itu adalah kewajiban yang Rasulullah sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Kelak Rasulullah akan membela kita. Memberi syafaat itu membela, menolong. Kenapa kok dibela dan ditolong? Karena kita mengikuti sunnahnya. Sunnah dalam segala aspek kehidupan kita tanpa kita pilih-pilih. Tentunya kita belajar. Setiap orang bisa melaksanakan sunnah A, sunnah B. Ada yang belum bisa melaksanakan sunnah A, sunnah B, tidak perlu kita gunjing ataupun kita kita bicarakan tentang dia. Yang penting kita sama-sama berlomba untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah. Nanti kita hadiahkan pahala untuk para ahli kubur kita. Kenapa tadi saya kasih ada tambahan ahli kubur? Karena salah satu ciri yang disampaikan Rasulullah bahwa
anak yang senantiasa mendoakan orang tua itu termasuk dalam hadis yang disampaikan amal yang tidak pernah terputus bagi orang tuanya. Kenapa kita melakukan? Supaya nanti anak-anak kita juga melakukan pada diri kita. Bahkan terkadang kan ada yang lupa nama Mbah Sopo ya gitu. Karena lama tidak pernah dikirimi doa sampai lupa nama mbahnya, lupa nama buyutnya. Nah, moga-moga kita termasuk orang yang senantiasa ingat. Ada yang mungkin mengirimkan doa satu nama satu Fatihah, satu nama satu Fatihah disebutkan satu-satu dengan rinci setiap kali habis sholat. Itu bisa kita lakukan. Bahkan kita kirimi Fatihah satu nama satu Fatihah untuk mereka anak-anak kita yang masih hidup, anak-anak kita yang masih belajar, masih menuntut ilmu, itu adalah bagian daripada ikhtiar orang tua kepada anak-anaknya. Mari kita mulai dengan suratul Fatihah, syahadat istighfar, serta sholawat dan doa menuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa wa ala ala ali ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Sayyidina Ibrahim wa ala wa ala ali sayyidina Sayyidina Ibrahim wa barik ala ala Sayyidina Muhammad wa ala وعلى آل sayyidina سيدنا محمد kama كما barakta باركت ala على sayyidina سيدنا إبراهيم wa ala وعلى آل sayyidina سيدنا إبراهيم fil alamin العالمين إنك حميد majid. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi ربا wa bil وبالإسلام دينا wa bi وبمحمد نبيا ورسولا rabbi ربي زدني علما warzuqni وارزقني fahma. فهما Allahumma ftah lana لنا حكمة وانصر وانصر علينا رحمتك min من خزائن رحمتك ya يا أرحم الراحمين amin ya rabbal يا رب alamin. العالمين. Kita berkirim doa untuk ahli kubur kita yang tadi sudah sempat dituliskan,
izin saya bacakan dari keluarganya Bu Yahya untuk ini sudah almarhum semua ya Bu ya. Ye Bapak sampun. Atin bin Rejayasa dan Bapak Haji Alimin binti Mustam. Rahimahullah, semoga Allah merahmati, mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim maghdubi 'alaihim. waladhdallin. Amin. Khususan Rabbi firli wa li walidayya amin. untuk almarhum keluarganya Bu Titis, yaitu almarhum Bapak Suyitno dan almarhumah Ibu Giem rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya, dan memaafkan semua kesalahan serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن Ar-Rahmanir-Rahim. الرحيم. Maliki يوم yaumiddin. الدين. Iyyaka إياك نعبد وإياك نستعين. ihdinas اهدنا الصراط المستقيم. siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. waladhdallin. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Untuk almarhumah dari keluarganya Bu Eli, yaitu almarhum Bapak Karweni bin Sagijan, Bapak Meseran, Ibu Muliem binti Lamijan, Ibu Sutia, Mbak Jiaminingsih binti Karweni, anak Nur Iksan bin Eliasa Miskiono, anak Nur Lailatul binti Eliasa Miskiono. Semoga ahli kuburnya diberikan rahmat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, diterima semua amal semasa hidupnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب Untuk اغفر لي ولوالدي آمين. Untuk almarhum dari keluarganya Bu Moko, yaitu almarhumah Ibu Mesinah binti Kijo, almarhum Bapak Purwito, rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada almarhumah, diterima semua amal semasa hidupnya dan diampuni semua dosa-dosanya serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. الحمد Alhamdulillah لله رب العالمين. الرحمن Ar-Rahmanirrahim. الرحيم. Maliki مالك yaumiddin. يوم الدين.
إياك نعبد إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Dari keluarganya Ibu Yuli, yaitu almarhum Ibu Suyati, almarhumah Ibu Khotiah, dan almarhum Bapak Suyanto rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya, dan menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب Alhamdulillahirrahmanirrahim. العالمين الرحمن Ar-Rahmanirrahim. الرحيم Maliki مالك يوم yaumiddin. الدين Iyyaka إياك na'budu wa نعبد iyyaka وإياك نستعين nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط Alladzina الذين an'amta أنعمت alaihim ghairil عليهم غير المغضوب maghdubi عليهم ولا alaihim. الضالين رب Rabbi اغفر لي firli wa ولوالدي liwalidayya amin. Berikutnya yang terakhir dari keluarganya Bu Heri, untuk almarhum Bapak Sunari, untuk almarhum Bapak Slamet Urip, dan untuk almarhumah Ibu Siti Mubarot. Mugi-mugi Allah terima semua amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya, serta آمين almarhum-almarhumah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy من syaithanir الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن Ar-Rahmanirrahim. الرحيم Maliki مالك يوم yaumiddin. الدين Iyyaka إياك na'budu wa iyyaka nasta'in. نستعين Dinas اهدنا siratal الصراط mustaqim. المستقيم Siratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت alaihim عليهم ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا waladdallin. الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dan seluruh anggota ICS Allah senantiasa berikan rahmat, rezeki yang barokah, dan Amin. sakinah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu bab atau pasal sholat. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin kita sudah mengetahui tentang jenis-jenis sholat, hukum, hikmah, dan juga keutamaan sholat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang syarat sholat. Artinya, syarat sholat ini adalah menjadi hal awal siapa yang diwajibkan sholat, siapa yang tidak. Siapa yang sudah memenuhi syarat, siapa yang tidak. Nah, di dalam agama Islam semua terinci sangat detail bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Jadi ketika kita punya permasalahan, tidak ada yang tidak ada ilmunya dalam Islam. Ketika mungkin ada orang dari agama lain, mereka kadang-kadang masih bingung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan karena dalam kitabnya tidak disebutkan. Tapi di Islam, Al-Quran ini penuh dengan semua yang menjadi panduan hidup setiap manusia, termasuk sholat. Syaratnya apa? Orang yang sudah punya kewajiban sholat, pertama adalah Islam. Jadi siapa saja yang sudah membaca 2 kalimat syahadat dengan sadar, tanpa dipaksa, maka dia sudah menjadi muslim.
Barang siapa yang sudah dengan sadar membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dari negara manapun, jenis kelamin apapun, dalam kondisi apapun, selama dia sudah membaca kalimat dua kalimat syahadat, maka dia sudah muslim. Dan kalau sudah muslim, maka dia punya kewajiban melaksanakan ibadah namanya sholat. Rasulullah menyampaikan sabdanya di riwayat An-Nasai itu, disebutkan bahwa maka ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu akan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu setiap hari, siang dan malam. Jadi ini menjadi ciri bahwa seorang muslim pasti sholat. Kalau tidak sholat berarti sebenarnya dia dipertanyakan muslimnya. Karena itu menjadi rukun dalam Islam. Setelah dia baca syahadat, kemudian sholat. Nah, sholat syaratnya ya dia harus muslim. Berarti yang nggak muslim nggak wajib. Iya, yang nggak muslim berarti dia tidak punya kebebanan kewajiban melaksanakan sholat. Gitu. Ya kita nggak perlu iri sama orang yang tidak muslim. Kenapa? Karena dia emang nggak sholat, nggak ada kewajiban sholat. Gitu. Yang kedua berakal. Berakal ini berarti orangnya sehat, tidak sedang ODGJ, tidak sedang gila. Kenapa? Karena dia memiliki akal untuk kemudian berpikir bahwa dia sadar dalam kondisi sadar, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan pingsan. Rasul menyampaikan hadisnya seperti ini, bahwa pena atau pencatatan amal itu diangkat dari 3 orang. Diangkat itu maksudnya tidak dicatat, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Ini yang pertama. Yang kedua, anak kecil sampai berusia balik. Dan yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia sadar atau berakal kembali. Ini syarat orang yang sholat. Kalau dia nggak sholat, ya kita lihat saja. Pertama dia Islam nggak. Kalau nggak Islam, juga nggak usah dipikirin. Tapi kalau dia Islam dan kita membantu mengingatkan, itu kita dapat pahala. Termasuk juga orang ini nggak sholat. Nah, dia Islam. Dilihat syarat kedua, oh dia sedang tidak berakal. Ya nggak apa-apa, nggak usah terbebani karena memang dia tidak berakal. Ada orang yang sedang tidak berakal atau sedang masalah dengan pikirannya, tapi dia KTP-nya Muslim, tapi dia di pinggir jalan ketawa-ketawa sendiri, berarti dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga balik. Nah, balik ini adalah tanda seseorang sudah punya kewajiban melaksanakan ibadah. Maka siapa yang sudah memasuki usia balik, dia sudah kena hukum untuk melaksanakan ibadah. Dan semua amalnya akan dimintai pertanggungjawaban. Namun Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa anak-anak bagaimana kalau anak-anak sholat? Anak-anak sholat ketika dia belum balik adalah proses belajar dan pembiasaan. Jadi kalau punya anak, dia memang belum balik, dia belum wajib sholat. Tapi tidak mudah untuk membiasakan dia sholat kalau ketika dia masih kecil belum diajari sholat. Maka Rasul menyampaikan bahwa ajarilah anakmu sejak usia 7 tahun. Boleh nggak sebelum 7 tahun? Ya boleh saja. Tapi 7 tahun ini sudah mulai diajari dengan sholat yang benar. Dari mulai bersucinya, dari mulai gerakannya, bacaannya, itu sudah mulai diajari dari 7 tahun. Jangan sampai kemudian dia sudah umur 7 tahun, kita biarkan. Atau mungkin kalau bisa, saran saya, ya orang tuanya yang mengajari. Supaya nanti
anak-anak tersebut setiap kali ibadah sholat, pahalanya mengalir ke orang tuanya. Boleh nggak diajari guru ngaji dan sebagainya? Boleh-boleh aja. Tapi kan sayang, karena itu pembiasaan yang akan dibawa dia sampai mati. Ya, pahalanya mengalir kepada guru ngajinya. Orang tua dapat juga. Hanya lebih bagus, lebih aksan ketika hal-hal yang dasar, wudu, sholat, itu orang tuanya mengajarkan. Kenapa kok ibu itu menjadi madrasatul ula di rumahnya? Karena ya mengajari hal-hal yang demikian. Nah, kalau dia sampai usia 10 tahun tidak sholat, maka disuruh memukul. Memukul tentunya memukul di tempat-tempat yang tidak berbahaya ya. Di pantatnya, tentunya juga tidak tidak dengan perasaan emosi dan benci, tapi karena sayang gitu. Dan tidak boleh pakai marah kalau memukul gitu. Dan mulai dipisahkan tempat tidurnya kalau udah usia 10 tahun. Yang punya anak usia 10 tahun, tempat tidurnya dipisah. Ada anak yang di atas 10 tahun, dia nggak bisa tidur kalau nggak sama mamanya. Nah, itu perlu pembiasaan. Kalau udah 10 tahun, harus dipisah. Rasul menyampaikan, serulah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika masih berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak menunaikannya ketika berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini Rasulullah, kalau kita kan setiap Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi. Nah, Rasul menyampaikan ini. Kalau nanti kita ingin disebut sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat, maka kita ikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah. Oh, anak saya masih ya diajari pelan-pelan supaya terbiasa. Kemudian syarat sholat berikutnya adalah masuk waktunya. Artinya, misalkan sholat duhur, ya harus tepat pas waktunya duhur. Kalau jam 8 itu belum masuk waktu duhur. Begitu pula yang lainnya. Waktu-waktu sholat ini Nabi Muhammad dapat dari mana? Diajari langsung oleh malaikat Jibril. Jadi waktu itu belum ada jam. Malaikat Jibril mengajarkan ketika waktunya eh, matahari tepat di atas kepala dan sudah melebihi dari bayangan bayangan barang tersebut. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, sholatlah, berdirilah, sholatlah. Kemudian Nabi berdiri. Kemudian ketika bayang-bayang barang tersebut kena sinar matahari kan, itu panjangnya sama dan sudah melewati dari batas panjang barang tersebut, Rasul menyuruh lagi, berdirilah, sholatlah. Sampai kemudian matahari terbenam, nah, malaikat Jibril mengajarkan lagi, berdirilah, sholatlah. Begitulah seterusnya sampai kemudian cahaya kuning di barat sudah hilang, Rasul disuruh berdiri lagi, sholat lagi. Kemudian terbit fajar, Nabi disuruh sholat lagi. Seperti itu. Sampai kemudian berikutnya, malaikat Jibril mengajarkan, sholatlah ketika bayang-bayang sudah nyampe. Jadi batasan sholat itu loh, zuhur sama asar. Kemudian asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai matahari terbit. Itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menyampaikan, sholatlah di antara batas waktu tersebut. Jadi antara zuhur sama asar itu adalah masih waktunya sholat. Batas waktu sholatnya adalah masuk waktu asar. Sholat asar selesainya kapan? Masuk waktu maghrib. Begitulah seterusnya. Nah, ini berdasarkan dari hadis riwayat An-Nasai. Jadi bukan hadis yang memang, ini adalah hadis yang memang sudah terverifikasi sebagai hadis yang sahih dan juga dari Imam Ahmad. Kemudian yang kelima adalah syarat sholat adalah suci dari haid dan nifas. Disebutkan bahwa dalam sebuah hadis, apabila kamu datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Jadi kalau orang yang sudah selesai, sudah suci haid dan nifasnya, maka sudah
kewajiban untuk sholat. Berikutnya adalah, ini saya putarkan sebentar tentang tanda-tanda balik. Jadi kalau punya anak, ini yang penting untuk diperhatikan. Bentar ya. Suaranya tidak ada, Ustaz. Oh, sebentar. Sebentar. Ya, stop. Ya, sebentar. Karena bisa jadi tidak mimpi basah, laki-laki atau perempuan. Tanda-tanda seseorang telah balik Sudah keluar, Bu? ada 3. Yang pertama, telah mencapai umur 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mimpi basah pada usia 9 tahun, laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga, mengalami haid pada usia 9 tahun, khusus perempuan. Kalau tanda itu ada, maka dikatakan balik di antara 3 tanda ini. Namun jika tidak ada, belum tentu tidak balik. Karena bisa jadi tidak mimpi basah, tapi dia haid, perempuan. Situ ada istilah yang pertama, telah mencapai umur 15 tahun. Karena di antara dalilnya Rasulullah SAW itu mengizinkan perang usia 15, usia 14 belum. Jadi di antara dalil ulama Syafi'iyah. Terus yang kedua, mimpi basah. Di sini istilahnya ihtilam. Ihtilam itu artinya imna, yaitu keluar mani ketika bangun tidur. Ini ada laki-laki, ada perempuan. Usia 9 tahun di situ itu cuma untuk perkiraan saja, atau biasanya yang terjadi seperti itu. Patokan 9 tahun adalah umumnya. Bisa jadi kurang dari itu atau lebih. Terus mengalami haid pada usia 9 tahun, ya, umumnya. Kalau ini pada perempuan. Berarti intinya tanda balik ada berapa? 3. 1, umur 15 tahun. 2, mimpi basah. 3, haid. Tanda yang tidak disebutkan di sini adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Sebagian mazhab pakai. Dalam mazhab Syafi'i tidak menganggap tumbuh bulu kemaluan itu sebagai tanda balik. Ya, cuma 3 tanda ini saja. Ya, jadi tanda-tanda balik kita perlu untuk menyampaikan ya ke anak-anak. Hari ini kadang anak-anak itu baliknya atau yang perempuan itu menstruasinya lebih cepat. Mungkin kalau ibu-ibu dulu butuh usia sekian baru menstruasi, anak-anak sekarang masih kelas 5, ada yang kelas 5, kelas 6 itu sudah. Nah, itu dipengaruhi dari makanan, fast food, ya makan makanan siap saji. Sekarang malah marak juga minuman-minuman siap saji. Nah, itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan hormon. Kemudian handphone, alat-alat elektronik itu juga mempengaruhi. Jadi, apakah itu juga mempengaruhi terhadap panjangnya usia? Ya otomatis semakin lama semakin pendek usia manusia ketika dia tidak mampu pola hidup yang sehat gitu. Nah, itu tentang tanda-tanda balik. Ingat, ketika anak kita sudah balik, maka sejak itu semua amalnya akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan. Kalau dia banyak amal baiknya, ibaratnya seorang siswa itu sudah mulai menulis di buku dan bukunya nanti diperiksa. Kalau sebelum balik tidak diperiksa. Ini yang penting ya. Kemudian syarat sholat itu disebut sah ketika syarat-syarat ini terpenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi, ya tidak sah sholatnya. Apa yang pertama? Suci dari hadas besar dan kecil. Kemarin materi sebelumnya kan kita sudah belajar ya hadas besar dan kecil kayak apa. Yang berikutnya adalah suci dari najis. Artinya tempat sholatnya, badannya, dan pakaiannya. Ini menjadi syarat sahnya sholat. Kalau nggak terpenuhi salah satu, udah dipastikan sholatnya nggak sah. Oh dia
suci hadasnya, udah wudhu, udah mandi, tapi tempat salatnya di tempat yang najis, maka ya tidak sah. Atau tubuhnya masih ada yang najis juga, tidak dibersihkan, tidak sah juga. Atau pakaiannya. Ini ada riwayat dari An-Nasa'i dan Ad-Darimi. Dan ini menjadi bagian yang eh, apa syarat terhadap sahnya sholat. Disebutkan dalam sabda Rasulullah, la yaqbalullah sholatan bighairi duhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Suci dari hadas dan najis. Kita sudah pelajari ya, hadas sama najis, bagaimana cara mensucikannya. Kalau nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu, bisa dengan tayamum. Kita juga udah belajar khuf. Kita udah belajar bagaimana suci dari najis. Najis kecil, najis tengah-tengah, najis besar. Berikutnya adalah, syarat sah berikutnya adalah, yaitu, kita lihat dulu ya, suci dari najis seperti apa. Serius. Orang yang menjalankan sholat harus suci dari najis seperti darah dan kencing. Suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat adalah syarat sahnya sholat. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah. Dalil yang menunjukkan perintah harus bersuci dari najis ada 4 dalil. Yang pertama, Allah berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang di atap kubur. Beliau bersabda, mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Dalil yang menunjukkan harus membersihkan tempat sholat dari najis adalah hadis Arab Badui. Ketika Rasulullah SAW menyuruh menyiram air pada bekas kencingnya di masjid. Beliau bersabda, siramkanlah sewadah air pada bekas kencingnya. Catatan tentang bersuci dari najis untuk sholat. Yang pertama, jika tidak mampu atau ada bahaya sehingga tidak bisa menghilangkan najis, maka sholat dalam keadaan seperti itu. Dan sholatnya tidak perlu diulangi. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, salah satu pendapat Hambali, pendapat Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Bas, dan Ibnu Utsaimin. Yang kedua, jika mendapati najis pada badan atau pakaian ketika sholat, maka hendaklah najis tersebut dihilangkan tanpa tersisa. Adapun sholatnya tetap sah. Inilah ijma' sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Yang ketiga, jika seseorang sholat terkena najis dalam keadaan lupa, tidak tahu, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Inilah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Imam Syafi'i yang qadim dipilih oleh Ibnu Mundzir, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Bas, dan Ibnu Utsaimin. Serial fikih dari Rumah Islam. Berikutnya, syarat sahnya salat yang berikutnya adalah menutup aurat. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, surat yang ke-7, menyampaikan bahwa khudzu zinatakum inda kulli masjid, bahwa pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Pakaian yang indah ini dalam artian adalah pakaian yang menutup aurat. Dan dalam sebuah hadis disebutkan Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah mengalami haid atau balik kecuali dengan memakai kerudung. Jadi kerudung di sini itu adalah hijab menutup seluruh tubuh. Kita lihat bagaimana batas auratnya. Kita biasanya anak kecil, ini juga penting. Bagaimana sih auratnya anak kecil? Apakah sudah harus ditutupi rapat atau harus bagaimana? Kita coba lihat sama-sama supaya kita memahami, sehingga nanti anak-anak kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang. Karena anak-anak kalau tidak dibiasakan sejak kecil, ketika dewasa Donasi susah dakwah Yufid. diarah. Yuk berikan amal jariah Kita terbaik Anda sama-sama. untuk dakwah. Bicara aurat anak kecil berarti berbicara tentang tugas orang tua kepada anaknya. Kapan anak itu harus ditutupi auratnya dan bagaimana batas aurat yang wajib ditutupi sesuai jenjang usianya. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menjelaskan batasan aurat bagi anak-anak. Hanya ada beberapa dalil yang dijadikan pendekatan oleh para ulama untuk menyimpulkan tentang batasan aurat anak kecil. Pertama, firman Allah Ta'ala yang artinya,
atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa anak kecil yang belum tamyiz belum mengerti aurat wanita. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan pukul mereka, paksa untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Serta pisahkan mereka antara anak laki-laki dan perempuan ketika tidur." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ada 2 usia dalam hadis di atas. Usia 7 tahun yang mulai diperintah menjalankan sholat, dan usia 10 tahun yang sudah harus dipaksa untuk sholat dan tidurnya dipisahkan dengan saudaranya yang lawan jenis. Berdasarkan hadis di atas, ulama Hambali memberikan rincian. 1. Anak yang usianya di bawah 7 tahun tidak ada aurat. Dalam arti, orang tua atau orang lain boleh melihat auratnya, termasuk kemaluannya. 2. Usia 7-10 tahun. Jika laki-laki, batas auratnya adalah aurat besar, kemaluan depan dan belakang. Jika anak perempuan, auratnya antara pusar sampai lutut. 3. Di atas 10 tahun, auratnya sama dengan orang dewasa. Disimpulkan dari Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, Dr. Wahbah Zuhaili. Jika untuk khitan, yang paling bagus, khitan dilakukan di usia sebelum 7 tahun. Karena tidak ada batas aurat untuk anak di bawah 7 tahun. Dan jika lebih dari itu, apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan, karena alasan darurat. As-Sarkhasi mengatakan, tidak masalah melihat aurat besar karena alasan darurat. Di antaranya adalah khitan. Orang yang mengkhitan boleh melihat kemaluan pasiennya, demikian pula wanita tukang khitan boleh melihat kemaluan pasiennya. Al-Mabsut As-Sarkhasi. Demikian, Allahu a'lam. Ya, itu tentang aurat anak kecil. Jadi antara usia di bawah 7 tahun itu belum ada aurat. Tapi ketika sudah 10 tahun ke atas, maka auratnya sama dengan orang dewasa. Nah, tadi juga berkenaan dengan khitan, ini juga penting. Kalau punya anak, ya sebaiknya di bawah 7 tahun kalau bisa. Tapi biasanya kan sesuaikan dengan sekolah ya. Jadi nanti dibolehkan juga. Cuma biasanya kalau udah dewasa kan pasti malu sama dokternya atau mungkin sama. Nah, ini yang paling penting juga bagaimana batasan aurat wanita sesama wanita. Ini meskipun sesama wanita ternyata juga ada aurat yang harus diperhatikan. Kita Cuma White Coffee, less sugar, 80 kalori. Kopi rendah kalau gula yang pertama aurat di wanita di Indonesia. atas di depan pria yang bukan mahram udah pasti ya. Tapi kalau yang dengan sesama wanita ini penting untuk diketahui juga. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Aurat seorang perempuan di hadapan perempuan yang lain, jika batasannya adalah antara pusar hingga lutut, maka apakah dibolehkan seorang perempuan menampakkan payudaranya di hadapan sesama perempuan? Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menampakkan di hadapan sesama perempuan atau laki-laki yang masih mahramnya lebih daripada apa yang biasa nampak ketika seorang perempuan berada di dalam rumah. Jadi, yang boleh dinampakkan adalah rambut, betis, hasta, dan semisalnya. Hukum asal perempuan adalah ditutupi dan dilindungi. Terdapat banyak dalil dalam syariat yang menunjukkan hal tersebut. Praktek sahabat secara khusus dan salaf secara umum pun menunjukkan demikian. Meremehkan permasalahan menutup aurat di hadapan sesama perempuan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Sedangkan yang disebutkan dalam berbagai kitab fikih, kebanyakannya adalah keterangan yang tidak berdalil. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, sedangkan perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah, maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan, yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung,
hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat. Tidak boleh bagi seorang muslimah, demikian pula mahram dari seorang perempuan, untuk melihat bagian-bagian tubuh di atas, dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya. Dalilnya adalah firman Allah yang tegas dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Konsultasi Syariah. Ya, itu tentang aurat wanita. Bagaimana dengan pakaian, istilahnya yang menutup aurat itu seperti apa sendal gitu ya? Karena dalam hal menutup aurat ini menjadi penting untuk kemudian dipahami karena memang menjadi hal yang sering dipakai sehari-hari gitu ya. Jangan sampai kemudian diri kita tidak memahami hal itu, ya kemudian ya akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan dalam apalagi kita banyak melihat di tampilan-tampilan di media sosial atau yang lainnya, itu bisa menjadi referensi anak-anak, oh kayak gitu enggak apa-apa gitu. Padahal orang tua juga perlu untuk memberitahukan bagaimana yang sebenarnya. Ya, Syarat pakaian yang menutupi aurat. Pertama, pakaiannya menutupi badan atau aurat. Auratnya ditutup, karena aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah telapak tangan ya. Terus yang kedua, pakaian tersebut suci. Dalil pakaian itu harus suci adalah firman Allah, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat 4. Terus yang ketiga, pakaian tersebut mubah. Jadi pakaian tersebut bukanlah yang haram. Contoh pakaian yang bermasalah. Laki-laki memakai kain sutra tanpa kebutuhan. Nah, berarti dia tidak boleh pakai kain sutra ketika sholat. Memakai pakaian syuhrah, ketenaran atau tampil beda. Ya misalnya kalau contoh pada laki-laki ya, kalau dia mau menyesuaikan dengan keadaan setempat lebih bagus. Misalnya koko, sarung gitu ya. Mereka tidak terbiasa misalnya memakai ya jubah seperti Arab gitu yang anggapnya aneh gitu, risih melihatnya. Maka baiknya diubah saja dengan pakaian yang biasa warga itu pakai. Terus yang ketiga, pakaian musbil untuk laki-laki atau menjulur di bawah mata kaki pada sarung atau celana. Nah, yang menjulur di bawah mata kaki dihindari karena Nabi SAW untuk pakaian laki-laki apa saja yang turun di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Terus yang berikutnya, pakaian yang ada unsur tasyabbuh menyerupai pakaian non-muslim. Termasuk juga kalau ada tanda simbol-simbol non-muslim di dalamnya, itu dihindari. Terus yang berikutnya, pakaian dari usaha yang haram seperti mencuri atau merampas. Menurut salah satu pendapat, sholat dengan pakaian bermasalah seperti di atas tidak sah sebagaimana sholat di tanah rampasan. Namun pendapat lain menyatakan bahwa sholatnya tetap sah tetapi berdosa. Karena larangan yang ada tidak terkait langsung dengan sholat, yaitu larangan tersebut tidak kembali pada zat sholat. Karena hal-hal yang disebutkan di atas berlaku di dalam maupun di luar sholat. Seperti misalnya, seseorang mencuci pakaiannya dengan air curian, sholat dengan pakaian seperti itu sah, tetapi berdosa karena mencuri airnya. Pendapat yang menyatakan sah, inilah yang menjadi pendapat Hanafiyah. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Malik, ini juga menjadi pendapat Syafi'iyah. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat. Jadi sholatnya tetap sah tetapi berdosa. Jadi perbuatannya itu tidak kaitan langsung dengan sholat. Karena perbuatan tadi itu dilarang di dalam sholat maupun ketika tidak sholat. Sehingga dihukumi berdosa tapi sholatnya tetap sah. Terus yang keempat, pakaian tersebut tidak menyifati kulit. Maksudnya adalah kalau masih menampakkan kulit berarti tidaklah menutup aurat. Jika masih menampakkan warna kulit, tidak berfungsi menutup. Karena kalau mau sama dengan warna kulit, apa fungsinya menutup? Karena masih sama dengan warna kulitnya. ya, maksudnya yang sama dengan warna kulit itu adalah pakaiannya tipis. Kalau tipis kan berarti masih kelihatan kulitnya. Termasuk juga yang ketat. Itu juga termasuk tidak sempurna dalam menutup auratnya. Nah, penting karena perempuan ya posisinya semuanya menjadi aurat.
dari anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Seperti itu ketika kita sholat, seperti itu pula ketika seorang wanita di kain kafani, jadi nggak kelihatan semua anggota tubuhnya gitu. Nah, syarat sah berikutnya, sholat disebut sah ketika dia menghadap kiblat. Ini sesuai dengan petunjuk Allah di Al-Baqarah ayat 144 yang menyatakan bahwa wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada palingkan wajahmu ke arahnya, kepada kiblat. Tapi bagaimana kalau kemudian kita dalam perjalanan naik kendaraan, maka kita boleh sholat menghadap sesuai dengan arah kendaraan. Tidak harus kemudian kendaraannya maju ke depan, kemudian kita sholat menghadap ke belakang, nanti bisa bahaya. Tetap sholat seperti biasanya mengikuti arah kendaraan. Tidak harus kita berubah arah. Karena memang dalam perjalanan sejauh-jauhnya tetap aja nanti melingkarnya adalah ketemu dengan tanah suci Mekah. Cuman dia kan lebih jauh. Nah, kita coba simak sama-sama. Ternyata ya. Jadi menghadap kiblat ini kemarin ketika saya mengisi acara berkisah buat anak-anak, boleh nggak sholat menghadap ke timur? Biasanya kita bilang, oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sholat menghadap ke barat gitu. Jadi antara barat sama kiblat ini perlu dibedakan. Kenapa? Karena ketika kita di luar negeri, tidak harus kita sholat menghadap ke barat. Kita lihat dulu kiblatnya. Nah, ini yang mungkin sering dinas luar kota, misalkan sering dinas luar kota, kemudian di hotel nggak ada petunjuk kiblat gitu. Kan biasanya ada panah di atas itu atau di bawah. Maka ya gunakan teknologi yang ada. Di mobil BSI ada, di aplikasi MUI ada, di aplikasi Quran biasanya ada. Maka dipastikan kita menghadap ke arah kiblat, karena itu menjadi bagian daripada syarat sahnya sholat. Nah, kalau kemudian sholatnya tidak menghadap kiblat, ya otomatis nanti tidak sah sholat. Itu tentang syarat sholat dan syarat-syarat sahnya sholat. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau mau ada yang didiskusikan perihal tentang syarat sah dan syarat sholat. Dulu di masa Rasulullah tidak ada jam, maka menggunakan kayak besi yang ditaruh di depan masjid. Mungkin ibu-ibu yang pernah mengetahui masjid-masjid kuno itu menggunakan jamnya dengan jam bayang-bayang melalui sinar matahari. Sebagian masih ada, cuma sekarang sudah ada di masing-masing musola masjid itu yang digital itu, yang di kurang sekian menit ada dan seterusnya, dan itu bisa otomatis biasanya malah langsung bunyi gitu di masjidnya. Monggo kalau ada yang bertanya. Ustaz, Nggih, tadi nggih, monggo. jika ketika sholat tiba-tiba ada cicak mengeluarkan kotoran, itu gimana Ustaz? Kan biasanya sudah suci tempatnya, terus tiba-tiba ada najis dari kotoran cicak. Ya. Ya. Itu saya pernah kejadian. Gimana? Jatuh di sajadahnya atau di tangannya Bu Puji? Waktu saya di sajadah. Ya. Jadi sebentar. Ada beberapa hewan itu yang darahnya nggak mengalir. Ada beberapa hewan yang memang darahnya mengalir. Saya belum pernah tahu secara detail ya, cicak itu termasuk darah mengalir atau tidak. Tapi ketika misalnya kita lagi sholat, kemudian pas di tempat sujud kita ada kotoran cicak, ya kita pindah ke tempat sujud yang sebelahnya yang nggak ada kotoran cicak. Nggak harus pindah, misalkan cicaknya ngeluarin kotorannya di kamar, terus kita pindah kamar, enggak kan?
nggak harus pindah kamar, ya pindah dari tempat yang kita sujud, gitu. Jadi misalkan tempat sujudnya itu yang dijatuhi kotorannya cicak, kan biasanya kotoran cicak itu basah atau kering? Basah. Basah. Maka kita pindah posisi sujudnya. Boleh nggak pindah satu langkah ke kanan atau satu langkah ke kiri? Boleh, untuk kondisi hal yang kayak gitu boleh. Malah Rasulullah pernah memberikan contoh sholat dalam kondisi perang kan itu. Sholat dalam kondisi perang. Jadi ketika perang itu ada jamaah yang di depan lagi sholat bersama-sama, berdiri semua. Nah, nanti ketika yang di depan lagi rukuk dan sujud, yang belakang masih berdiri menjaga. Nanti gantian seperti itu. Bahkan kemudian ketika ada kondisi yang sangat-sangat darurat, itu pindah posisi. Sholatnya tetap dalam kondisi sholat. Jadi ketika ada hal yang kayak gitu tadi, najis kayak gitu, yang dijatuhi dari hewan, yang itu juga di luar dari kendali kita kan, di luar dari kontrolnya kita. Kalau katakanlah kita bisa ngomong sama cicak, ya Cak, aku sholat, jangan buang kotoran, kan nggak bisa juga. Maka itu dibolehkan untuk kemudian kita berpindah posisi sujud di tempat yang tidak ada najisnya. Itu Bu Uci. Terima kasih Ustaz. Kalau bawa anak kecil, bagaimana kalau misalnya anak kecilnya tiba-tiba pipis? Maka pastikan kalau dengan bawa anak kecil itu ya dijaga keamanannya, pakai pampers atau apa gitu, supaya benar-benar kita sholatnya tidak terganggu hal gitu. Maka ada hal yang memang harus diperhatikan ketika sholat, itu hal-hal yang kemungkinan mengganggu khusyuk kita. Misalnya gini, Ibu pilih mana? Ini waktu sama-sama masih ada ya, waktunya masih cukup itu. Ibu sangat lapar sekali, Ibu mendahulukan makan dulu atau sholat dulu? Mana yang didulukan? Makan dulu Ustaz. Lapar Ustaz. Iya, makan dulu atau minum dulu. Termasuk yang kebelet pipis. Jadi ada kan orang yang tadi pas wudhu lupa nggak pipis, pas sholat kebelet pipis banget. Maka jangan sampai ditahan-tahan, ya pipis dulu, selesaikan dulu hajatnya, supaya sholatnya bisa khusyuk. Kalau enggak nanti pas sholat, perutnya keroncongan, lapar banget, akhirnya sholatnya dicepet-cepetkan, atau mungkin ya pakai bis cepat gitu kayak gerakan sangat cepat sekali gitu. Karena apa? Kebelet pipis atau mungkin keburu makan atau keburu minum. Jadi kalau bisa sholat dalam kondisi yang tenang. Jadi perut sudah terisi makan, kalau haus ya sudah minum. Katakanlah kalau kebelet pipis atau BAB ya udah selesai itu semua. Jadi sholatnya benar-benar dalam kondisi tenang gitu. Termasuk juga misalkan punya anak kecil atau lagi masak air. Kita tahu nih masak ini paling kurang lebih 5 menit ya wis tak sholat sih gitu. Tinggal apinya itu bahaya. Kompor dalam kondisi nyala, kita sholat. Pasti kita kepikiran kan? Nah mungkin enggak, meskipun kita tahu ini paling 5 menit baru mateng gitu. Tapi dalam kondisi api yang menyala, kita sholat itu berbahaya. Dan kita mau nggak mau pasti pikiran kita akan terfokus kepada kompor tadi gitu. Maka hal-hal yang kayak gitu dipastikan diamankan. Bagi yang rumahnya ada tempat musola, misalkan musolanya di belakang, pintu depan terbuka. Nah ini juga penting. Kalau sholat ya sudah ditutup dulu supaya tidak ada tamu yang datang dulu. Jadi kita pas sholat ada tamu, assalamualaikum gitu. Itu kan mau nggak mau, kenapa kok ada tamu masuk ya? Karena pintunya kita terbuka, dipikir kita ada gitu. Tutup saja nggak apa-apa. Atau kasih tulisan sedang sholat gitu. Nggak, orangnya nggak teriak-teriak. Boleh ya nggak apa-apa. Kan itu bagian daripada kita memberitahu. Kan orang misalkan nggak ada keterangan gitu kan,
Assalamualaikum, Assalamualaikum, nggak dijawab-jawab, ini kemana, orangnya terbuka, pintunya terbuka, itu kan juga kita yang sholat sendiri juga kepikiran kan. Nah, nggak apa-apa, ditutup, nanti setelah selesai sholat dibuka lagi, atau dikasih keterangan eh, bahwa kita sedang sholat, gitu. Itu Bu Puji. Monggo kalau ada Oke, tanya lagi. tanya Ustaz, Oke, monggo. itu kalau pakai baju kepanjangan, terus dipakai jalan, terus itu Ustaz apa kena 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 itu loh di jalan, seterusnya kena kotoran itu kalau dipakai sholat bagaimana? Ya, dilihat kotorannya dulu. Jadi ketika dia terkena debu, yang debunya memang tidak najis, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan terkena kotoran yang itu memang kotoran najis, ya harus berganti untuk sholat. Karena tidak boleh sholat dalam kondisi pakaian yang najis gitu. Nah, memang biasanya kan kalau perempuan kan pakaiannya panjang ya, bahkan sampai ada yang press dengan kakinya gitu. Maka bagaimana mensiasatinya? Pakai kaos kaki memang. Artinya kan memang termasuk kulit kaki ini kan bagi perempuan kan juga aurat juga kan. Maka pakai kaos kaki itu lebih aman sehingga nggak sampai pakaiannya itu nyapu embong itu loh. Maksudnya apa ya? Kensreh naik di jalan itu. Itu kan juga ya kalau pas disapu itu aman. Kalau pas lagi ada kotorannya ayam atau kotorannya kucing yang masih basah itu kan ya baunya kemana-mana akhirnya kan. Terus ya nggak bisa dibuat untuk sholat juga. Jadi lebih aman ya ibu-ibu pakai kaos kaki gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan roknya panjang, ini naik kendaraan nih, boncengan atau apa? Ya rangkapan celana itu lebih aman. Supaya apa? Ya memang tidak terlihat. Kenapa sih kok harus kayak gitu? Karena memang wanita dilindungi, dijaga auratnya. Kelak nanti para suami, para anak laki-laki itu ditanyain. Jadi kalau jangan punya anak laki-laki, nanti jangan bisa nuntut di akhirat nanti kepada anaknya. Ketika anaknya mau masuk surga, laki-laki. Nah, dia akan ditanyai tentang 4 wanita. Ibunya, istrinya, adik perempuannya, kemudian mertuanya. Siapa? 4 itu istrinya, kemudian anaknya, kemudian ibunya, dan saudara. Ada saudara perempuan. Saudara perempuannya, ya, saudara perempuannya. Saudara perempuannya, istrinya, anaknya dia sendiri, dan ibunya. Ketika makanya wali, kenapa wali itu atau anak laki-laki punya bagian warisan dua bagian, karena dia punya tanggung jawab menjadi wali. Menjadi wali itu adalah pelindung. Jadi kalau misalkan ada sepasang suami istri mau cerai atau ada masalah, dia boleh minta bantuan walinya. Dan walinya wajib membantu. Kenapa? Karena dia punya jatah waris itu 2. Salah satunya adalah membantu saudara perempuannya, membantu ibunya, membantu anaknya, yang itu bagian daripada pertanggungjawaban dia. Kalau dia tidak membantu, maka dia kena hukum. Kenapa? Karena dia menjadi wali dari 4 perempuan itu. Nah, kalau 4 perempuan itu yang disebutkan tadi adalah istrinya, ibunya, saudara perempuan dan anaknya, itu tidak menutup aurat, dia juga kena dosanya juga. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya meskipun hanya sehelai rambut. Maka ayo kita selamatkan anak laki-laki kita, ayo kita selamatkan suami kita, supaya nanti kelak di akhirat tidak berat timbangan amalnya, ya kita nutup aurat. Bukan untuk hanya diri kita supaya aman saja, tapi ada para laki-laki ini yang nanti akan berat ketika dia wanita-wanita menjadi tanggungannya dia tidak menutup aurat. Gitu. Jadi gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya pakaiannya panjang, ya mungkin saya udah kadung beli kebesaran ya dikecilkan. Kalau kalau apa istilahnya jahit sendiri ya ukurannya
Jangan sampai terlalu berlebihan, kan dalam Islam semua yang berlebihan kan dilarang, ya. Kecuali kalau sedekah, sedekah ya apa-apa yang banyak kan itu. Tapi kalau hal lain-lainnya dilarang untuk berlebihan, maka bisa disiasati dengan memakai kaos kaki. Sekarang ada banyak kaos kaki yang bisa membantu menutup aurat. Kaos kaki yang nggak bolong ya, karena ada kaos kaki bolong. Tetap aja kalau bolong kelihatan kulitnya kan nanti malah nggak menutup aurat gitu. Oke Bu, pertanyaannya bagus. Ya, Ustaz. Ada lagi? Ustaz, kalau kalau di Bali itu kan jarang ada masjid ya. Ya, Terus kita kan kadang itu mau nempuh masjid itu juga jauh. nggak nututi waktunya. Oke. Putus-putus Bu Yuli, pertanyaannya apa? Di mana aja. Lah, kalau banyak iya. Iya. Putus-putus memang dari tadi saya juga putus-putus dari rumah nyambung. Oke. Putus, nyambung putus. Di Bali itu loh Ustaz, kan Jarang jarang Mas. ada masjid. Oke. Bali. Di Bali loh Ustaz, Ya, iya Bu. Terus? jarang ada masjid. Ya, betul. Lah, kalau kita mau cari masjid, kalau kebetulan sudah di area yang ada masjid, itu nggak nututi waktunya kan. Iya. Akhirnya kita gitu. Gimana? Oke. Mungkin sambil supaya jelas, karena putus-putus Bu sambil diketik di chat ya. Intinya yang saya tangkap, di Bali itu masjidnya jarang. Terus kalau Makanya menuju masjid khawatir waktunya nggak nututi gitu ya. Maka sholat di mana saja boleh. Sholat di mana saja boleh. Kaifiyah untuk sholat berjamaah itu 2 orang sudah cukup. Itu sudah disebut berjamaah. Nah, bagaimana kalau kemudian tempatnya itu misalkan di jalan raya misalkan. Boleh nggak? Boleh. Selama yang kita lihat di situ tidak adanya najis. Loh kan kita nggak tahu, Pak, di situ bekas dikencingi hewan atau apa. Nah, itu sesuatu yang di luar kendali kita bisa lihat, maka itu di luar kontrol kita. Ya sholat saja di situ, karena semua bumi Allah itu suci sebenarnya. Ketika kita benar-benar mengetahui bahwa di situ bekas dikencingi, ya berarti kita pindah. Yang kita tidak tahu, selama kita tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu bahwa di situ ada najis, ya sudah, itu kita anggap tempat untuk kita bisa sholat dimanapun tempatnya. Berdua, udah itu termasuk mendapatkan pahala berjamaah meskipun 2 orang gitu. Jadi kalau misalkan masjidnya jauh gitu, ya, kalau memang nututi untuk bisa ditempuh ya ditempuh. Tapi kalau kemudian enggak, malah kehabisan waktunya, kemudian banyak hal mudarat yang kemudian didapat, maka bisa sholat dimanapun tempatnya, asal di situ adalah tempat yang kita ketahui tidak ada najisnya. Itu sudah boleh. Di atas rumput boleh, karena kita nggak tahu bahwa memang ini kita anggap nggak ada apa-apa, nggak ada yang kotor, nggak ada yang suci gitu. Tapi kita nggak tahu dilewati anjing atau tidak. Nah, selama kita tidak tahu, ini pertanyaannya diperjelas di chat, di Bali jarang ada masjid, sholat di mana saja. Tapi kita nggak tahu dilewati anjing atau tidak. Selama kita tidak tahu, nggak apa-apa. Sholat saja. Tapi kalau ada yang ngasih tahu, ya kita pindah tempat yang tidak ada bekas dilewati anjing. Yang najis dari anjing itu kan air liurnya. Ya. Jadi dilewati anjing gitu. Ya, air liurnya jatuh di situ kan kita nggak tahu. Iya benar jatuh atau enggak kan. Jadi selama kita sholat, syaratnya adalah tempatnya suci. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang kita tidak ketahui? Sesuatu yang tidak kita ketahui itu di luar kemampuannya kita.
maka insya Allah dimaafu oleh Allah. Kecuali kalau kita tahu ya. Kalau nggak tahu itu nggak ada dosa orang yang nggak tahu. Gitu ya, Bu Yuli. Oke, Ustadz, saya tetap sholat aja. Terus pokoknya Ya, yakin baik. ya betul. Heeh. Cuman ya Enggak, kan tanya kalau nggak nggak tahu kan kalau di situ mungkin kalau saya pasti ya kelewatan mungkin ya. Cuman kan kita nggak tahu. mm-mm. Ya, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Tapi daripada nggak sholat gitu maksudnya. Mm-mm. Ya, Bu. Ya, Bu. Sering ke Bali kayaknya Bu Yuli ya. Boten sekedar bertanya. Oke, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Kalau nggak ada, muka-muka ini manfaat dan kita bisa meneruskan ilmu yang kita dapat pada khususnya keluarga kita. Karena pesannya Allah kan ku anfusakum wa ahlikum narum. Jagalah diri kita dan keluarga kita, keluarga inti kita khususnya, dan keluarga besar kita. Jadi kalau kita punya ilmu, sebarkan ilmu tersebut supaya ilmunya manfaat. Orang yang melaksanakan ilmu atas informasi dari kita, maka pahalanya mengalir kepada yang memberitahukan, tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan. Moga-moga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Bil Qur'an Qur'an waj'al waj'alhu lana imaman wa nuran wa wa rahmatan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata warzuqna ana ana al-layli wa al-nahar nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.